Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Sri Wahyuni, MMPD. Ibu mengajar matematika di kelas 11 TB. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul vektor dan penggunaan vektor. Dalam fisika sering fenomena atau gejala fisika akan mudah ditelaah dalam diterangkan jika memandang beberapa besaran fisika yang terlibat, misalnya gaya momentum sebagai sebuah vektor. Dengan memandang besaran fisik sebagai vektor, maka fenomena fisika yang terjadi seperti gerak peluru dapat dipahami dengan lebih baik. Namun demikian, untuk menyelesaikan problem fisika yang melibatkan besaran-besaran vektor memerlukan kajian analisis vektor, bahkan sampai pada tataran yang cukup rumit. Hukum Newton F sama dengan ma. Dalam mekanik sering kita gunakan besaran gaya F tersebut merupakan gaya resultan yang merupakan resultan semua gaya-gaya luar yang bekerja pada objek. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman mengenai konsep dasar vektor dan operasi matematika vektor. Vektor atau analisis vektor dan juga perbedaannya dengan besaran fisik skalar. Nah, itu aja dulu. Tujuan dari mempelajari modul ini adalah siswa mampu menerapkan konsep vektor, menjelaskan pengertian vektor, menentukan penjumlahan dari operasi vektor, menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan metode jajaran genjang dan poligon, menentukan resultan dari operasi vektor, menjumlahkan dua vektor yang segaris untuk membentuk sudut secara grafis dan menggunakan rumus kosinus, menguraikan sebuah vektor dalam bidang datar menjadi dua vektor komponen yang saling tegak lurus, menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan cara analisis, menghitung hasil perkalian dua buah vektor dengan cara perkalian titik, menghitung hasil perkalian dua buah vektor dengan cara perkalian silang. Pengertian vektor dan skalar. Fenomena fisika suatu sistem fisik, sistem dan objek fisik dapat dinyatakan dengan menampilkan dalam suatu besaran-besaran fisik, beserta satuan yang mengikuti tentunya. Besaran-besaran dapat diklasifikasikan ke dalam besaran skalar atau vektor. Sebuah besaran fisik disebut skalar jika cukup dicirikan hanya dengan sebuah angka atau nilai. Sebagai contoh, skalar adalah besaran-besaran seperti massa, temperatur, muatan listrik, rapat, massa, energi, dan tekanan, dan masih banyak yang lain. Jadi misalnya kita dapat menyatakan bahwa sebuah benda mempunyai massa 10 kg. Angka 10 adalah nilai besaran, massa dengan kilogram adalah satuannya. Satuan sangat penting untuk disertakan setiap kali kita menyatakan sebuah besaran. Cara menotasikan dan menuliskan sebuah vektor ini adalah cara yang digunakan dan semua dapat digunakan tergantung mana yang lebih memudahkan menulis serta konsisten besar atau magnitude. Suatu vektor kadang-kadang disebut panjang vektor yang adalah bilangan non-negatif dan diperoleh dari harga mutlak vektor, yaitu F sama dengan besaran vektor F. Karena besar suatu vektor tidak lain adalah skalar, maka dapat ditulis F sama dengan besar vektor F. Wakilan grafis geometris vektor. Sebuah vektor secara matematis dapat diwakili oleh sebuah notasi vektor untuk mempermudah pemahaman kita tentang vektor. Sering juga sebuah vektor ditampilkan secara grafis, yaitu sebagai sebuah anak panah dengan notasi vektor di sampingnya. Dalam hal ini, panjang anak panah menggambarkan nilai atau besar vektor dengan arah anak panah sekaligus menyatakan arah vektor. Operasi aljabar vektor. Penjumlahan vektor. Operasi penjumlahan sering digunakan untuk mencari resultan vektor. Untuk vektor-vektor memiliki aturan-aturan penjumlahan agak berbeda. Dalam hal ini, penjumlahan dua buah vektor sangat mudah digambarkan bila kita tinjau vektor pergeseran lebih dahulu. Untuk dua garis yang mendefinisikan vektor A sama dengan AB dan B sama dengan BC, maka pergeseran lurus dari titik A ke C melalui B menghasilkan A plus B sama dengan C. A-nya itu adalah vektornya, dan C adalah hasil dari vektor. Lanjut,
Pengurangan vektor dan hukum aljabar vektor. Dari definisi vektor anti sejajar sebelumnya, maka untuk pengurangan selisih vektor dapat didefinisikan sebagai berikut. Vektor A dikurang B sama dengan A plus min B sama dengan vektor C. Besar dan arahan vektor kartesian. Besar vektor satuan dapat dihitung dari komponen-komponennya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Contoh soal. Sebuah titik dalam koordinat kartesian diberikan oleh koordinat 4, 5, 6. Carilah vektor posisi titik tersebut dan berapakah besar vektor posisi tersebut. Definisinya, vektor posisi adalah vektor jarak yang ditarik dari titik asal sistem koordinat ke titik yang ditinjau. Oleh karena itu, vektor posisi titik 4, 5, 6 adalah R dan sama dengan 4i plus 5j plus 6k yang mempunyai besar akar 4 kuadrat plus 5 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan hasilnya adalah akar 77 satuan. Nah, inilah tentang vektor yang Ibu ajarkan untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Seandainya ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya kepada Ibu. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.